Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram yang pada pertemuan lalu kita telah selesai dari pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang syarat menghadap kiblat untuk salat. Nah, malam hari ini hadis yang akan kita baca dan dua hadis selanjutnya itu akan berbicara tentang syarat sucinya tempat dari najis. Nah, dalam hal ini yang dimaksud sucinya tempat itu adalah tempat di mana nanti akan melekat anggota-anggota sujud. Jadi ketika nanti seseorang itu sujud atau kemudian berdiri, bagian dari tubuhnya ataupun kemudian bajunya ini mengenai tempat yang tempat tersebut ada najisnya, maka sholatnya itu dinyatakan batal dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, nanti di suatu tempat gitu kan, ketika seseorang itu sujud, anggota sujudnya mengenai bagian yang bersih dari tempat tersebut, namun kemudian ada bagian yang berada dekat dengannya itu ada najis. Biasanya ini yang kita dapati di beberapa masjid atau kemudian di beberapa tempat ada kotoran cicak biasanya gitu. Nah, namun ketika kita sujud, kotoran cicak ini kan letaknya itu nanti biasanya di samping kening kita gitu. Dia tidak pas berada di mana kita sujud gitu. Nah, yang demikian ini tidak menghalangi sahnya salat, hanya saja makruh. Tempat yang demikian ini dimakruhkan untuk salat di atasnya. Nah, adapun hadis yang menjadi dalil yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam Bulughul Maram ini hadis yang ke-8. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjid, tanah atau permukaan bumi ini semuanya adalah masjid, illa al-maqbarata wal hammama, kecuali pekuburan dan kemudian tempat pemandian air hangat ini. Jadi al-hammam ini adalah tempat pemandian air hangat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi walahu illah, dan di dalam periwayatan hadis ini terdapat illahnya nanti sebagaimana dijelaskan sendiri oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi sendiri nanti yang menjelaskan sebab kelemahan di dalam hadis ini. Apa sebab kelemahannya? Kita baca terlebih dahulu periwayatannya al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abi Umar wa Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith. Jadi ada dua orang guru di mana al-Imam At-Tirmidzi itu meriwayatkan hadis ini. Kedua-dua gurunya Imam At-Tirmidzi ini meriwayatkan dari al-Imam Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, beliau ini adalah seorang perawi yang saduq, yang secara umum hadis-hadisnya itu adalah hasan. Meriwayatkan dari Amr ibn Yahya an abihi, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Amr ibn Yahya ini thiqah, meriwayatkan dari ayahnya dan menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Permukaan bumi ini semuanya adalah masjid, artinya boleh dilakukan sholat di permukaan bumi ini dimanapun berada, kecuali kuburan dan kemudian hammam, tempat pemandian. Nah, di mana letak ilahnya? Letak ilahnya adalah, jadi kalau dilihat dari sanad hadis ini adalah sanad hadis yang hasan. Karena Al-Imam Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi ini, beliau adalah perawi yang saduq. Akan tetapi selain Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi yang meriwayatkan hadis ini, ternyata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Nah, disinilah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah itu membawakan riwayatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Tirmidzi bahwa hadza haditsun fihi ittirab. Hadis ini ada ittirab, artinya ketidakkonsistenan dalam periwayatan. Terkadang diriwayatkan begini dan terkadang diriwayatkan begitu, gitu kan. Nah, yang didapati riwayatnya dari Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi ketika meriwayatkan dari Amr bin Yahya, hadis ini diriwayatkan mausul, bersambung, disebutkan sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Namun Al-Imam At-Tirmidzi mendapatkan jalur yang lain. Imam Tirmidzi mengatakan rawa Sufyan Ats-Tsauri an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Amr bin Yahya dari ayahnya tanpa menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang terputus, sementara Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung. Nah, dalam hal ini mana yang benar, mana yang kuat, gitu kan. Al-Imam At-Tirmidzi lebih menguatkan jalurnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih thiqah, gitu. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya sebagai kesimpulan, beliau mengatakan wa ka'anna riwayat Ats-Tsauri an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam athbatu wa ashah. Artinya yang mursal ini lebih kuat dan lebih sahih. Karena apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri dia lebih thiqah daripada Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Nah, di sini yang didapati oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan secara bersambung itu hanya Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Nah, sehingga yang nampak hadis ini adalah hadis yang mursal. Artinya tidak terpenuhi kriteria kesahihan hadis ini untuk dijadikan sebagai hujjah bagi suatu pendapat. Nah, meskipun demikian, ketika hadis ini ada kelemahan, ada kedhaifan, para ulama kemudian berijtihad dengan apa? Dengan dasar hujjah yang lain selain dari hadis ini, berkenaan dengan permasalahan bagaimana sholat di wilayah pekuburan, artinya di tanah pekuburan. Nah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan terlebih dahulu mazhab Al-Imam Syafi'i dalam hal ini. Beliau mengatakan wa in tahaqqaqa adamu nabshiha sahhat bila khilaf. Jadi ketika seseorang itu sholat di atas tanah pekuburan, tentunya tetap dengan menghadap kiblat, bukan dengan menghadap kuburannya. Kalau nanti menghadap kuburannya, kita akan baca hadis selanjutnya di dalam Bulughul Maram ini ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Salat yang diperbolehkan di sini di atas yang dimaksud adalah ketika melakukan salat di atas tanah pekuburan. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, dan ini menjadi madhab di dalam madhab Imam Syafi'i, wa in tahaqqaqa adamu nabshiha sahhat bila khilaf. Kalau diketahui bahwasanya tanah yang dia pijak itu
bukan merupakan tanah yang merupakan bekas kuburan yang sudah dibongkar, maka sholatnya itu sah, karena tanah yang dia pijak itu tidak bercampur dengan tanah yang menjadi bagian dari jasad mayit yang sudah dikubur ini. Wahiyya makruhatun, tapi meskipun demikian hukumnya adalah makruh. Salatnya sah namun hukumnya makruh karena dia berdekatan dengan tempat yang ada najisnya, yaitu mayit, jenazah. Wa in syakka fi nabshiha gitu. Kalau kemudian ragu-ragu ini sudah pernah dibongkarkah kuburan atau kemudian belum, maka di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Tasihhus shalah ma'al karaha, yang pertama sah salatnya tetapi makruh sebagaimana keadaan sebelumnya, dan yang kedua tidak sah. Namun kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan yang sahih dalam hal ini, dalam khilaf ini adalah bahwasanya sholat tersebut masih tetap sah. Karena apa? Secara hukum asal suatu najis itu tidak bisa ditetapkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau masih ragu ini pernah dibongkarkah atau tidak, maka belum bisa ditetapkan ada najis di tempat tersebut. Nah, dalam hal ini mazhab al-Imam Syafi'i menetapkan kemakruhan dan larangan sholat di atas kuburan itu sebabnya adalah keraguan adanya najis atau tidak gitu. Dalam hal ini mazhab al-Imam Syafi'i melihat suatu wilayah yang dahulunya pernah jadi pekuburan dan kemudian dibongkar gitu kan, tanahnya itu bercampur dengan bagian dari tubuh atau jasad mayit yang pernah dikubur di situ, dan bekas jasad mayit yang pernah dikubur di situ hukumnya adalah najis gitu. Ketika dia bercampur dengan tanah, maka tanahnya itu tidak lagi dianggap suci. Nah, disinilah hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menunjukkan bahwasanya dalam usul madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah tempat sholat itu disyaratkan harus suci. Nah, namun dalam hal ini kita mendapatkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di wilayah pekuburan untuk menyolatkan sholat jenazah. Dan hadisnya sahih. Sebentar saya bukakan ininya, kitabnya. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa melihat orang ini kebiasaannya membersihkan masjid. Dia membersihkan masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan hadisnya muttafaq alaihi. Anna mra'atan aw rajulan, ini syakka min rawi, perawinya ini syak, dan di dalam riwayat Imam Muslim itu tegas, anna mra'atan sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam, kanat taqumul masjid. Kebiasaan wanita ini dia tiap harinya itu nyapu masjid, membersihkan masjid. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi kehilangan, artinya tidak melihat wanita ini lagi gitu loh. Kemana wanita yang berkulit hitam yang biasanya bersihin masjid ini gitu kan. Fasa'ala anha, maka Nabi bertanya tentang kemana wanita ini. Faqalu matat ya Rasulullah, sudah wafat. Wanita ini sudah wafat. Maka Nabi mengatakan apa? Qala afala kuntum adzantumuni, kenapa kok kalian tidak memberitahuku gitu kan. Faka'annahum saghharu amroha, seakan-akan para sahabat ini menyepelekan si wanita berkulit hitam ini tadi. Kan cuma tukang sapu masjid saja, ngapain Nabi dikasih tahu gitu loh. Padahal orang ini
bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Senantiasa memuliakan rumah Allah dengan menjaga kebersihan rumah Allah. Maka Nabi bertanya, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburannya mana. Fadalluhu, maka ditunjukkan kuburannya kuburannya wanita ini tadi. Dan Nabi kemudian sholat di atasnya. Fasalla alaiha, dan Nabi menyolatkan jenazah itu tadi sedangkan dia sudah dikubur di dalam kuburnya. Nah, berdasarkan hal ini, inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat jenazah itu masih boleh meskipun jenazah itu sudah dikuburkan. Nah, kemarin netizen yang benci sama Ustadz Yazid gitu kan, yang tidak tahu sunnah gitu, dicelanya habis-habis gitu loh. Itu kenapa kok sholat di kuburan gini. Nah, ini loh sunnahnya. Sunnahnya adalah ini. Jadi ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kemudian juga jamaah sekalian gitu kan. Janganlah kebencian kita itu kepada seseorang, kepada suatu kaum menjadikan kita itu berlaku tidak adil. Ini amanat Allah dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini di surah Al-Maidah. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum itu menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kata Allah. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini amanat di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Allah perintahkan, meskipun nanti itu berat gitu kan. Saya mau adil mau apa, tapi saya benci ya. Gimana caranya ini? Nah, maka masyarakat Arab itu punya pepatah. Mungkin di kajian-kajian sebelumnya pernah saya sampaikan pepatah ini. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilah. Pandangan suka, pandangan senang terhadap sesuatu itu menjadikan orang yang memandang itu buta akan keburukan. Jadi yang dilihat benar aja terus. Kalau udah senang, biar dia salahnya gimana akan dilihat benar terus gitu. Kalau memang sudah senang gitu kan, sudah bucin, sudah jadi budak cinta dia. Sebaliknya gitu kan, kama anna 'ainas sukhti tubdi al-masawiyah, sebagaimana pandangan benci itu akan selalu menampakkan keburukan. Jadi kalau emang sudah benci gitu kan, ini kebalikannya nih dari yang tadi. Kalau sudah benci, biar benarnya gimana yang dia lihat, salah aja terus. Nah, maka Islam mengajarkan kita tidak begini dan tidak begitu gitu loh. Islam mengajarkan kita adil. Kalau dia benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, dalam hal ini sebagian yang tidak senang dengan Ustadz Yazid rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau gitu kan. Ketidaktahuan dia tentang sunnah ini menjadikan mereka mencela, padahal Ustadz Yazid rahimahullah beliau sudah wafat, dan yang kami husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan yang kami husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau. Dan maka saya berharap kepada Allah merahmati dan mengampuni dosa beliau. Adapun nanti ucapan-ucapan netizen yang tidak senang, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim mengingatkan bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan kita untuk ini, untuk adil. Jangan jadikan kebencian terhadap sesuatu itu menjadikan kita berlaku untuk tidak adil. Nah, jadi demikian. Kembali kepada permasalahan kita tadi. Jadi salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di samping kuburannya wanita yang ini menunjukkan bahwasanya salat di atas kuburan ini secara hukum asalnya sah gitu kan. Nah, madhab al-Imam Asy-Syafi'i ini maksimal memandang makruh. Kenapa? Karena khawatir gitu kan terkena najisnya
tanah yang tercampur dengan jasad yang ada di kuburan di sampingnya gitu, yang berada di dekatnya, karena kalau kuburan tersebut pernah dibongkar. Ini kekhawatiran. Tetapi secara hukum asal suatu hal yang najis itu tidak ditetapkan atas dasar keraguan. Tetapi suatu najis atau najasah itu ditetapkan kalau sudah nyata terbukti ada wujudnya, gitu loh. Misalnya ini sering saya dapati sebagian teman-teman gitu kan, nggak mau sholat berjamaah gitu. Bukan di sini, bukan di masjid ini ya, tapi di tempat lain gitu kan. Diajak sholat jamaah, ayo, enggak, saya pakai celana ini, celana saya takutnya ada najis gitu kan. Nanti tunggu pulang dulu baru saya ganti pakai sarung. Gitu. Ini waswasah syaitan gitu kan. Tuh ada najis loh, ada najis loh. Padahal najisnya nggak ada gitu kan. Tapi apa? Takut ada najis. Dan najisnya nggak ada. Gitu. Tetapi karena ketakutan tersebut akhirnya menghindarkan dia untuk sholat berjamaah. Dan kemudian lebih memilih untuk sholat sendirian di rumah. Padahal najisnya tidak ada. Nah dalam hal ini kaidah umum yang disampaikan oleh para fuqaha itu bahwasanya keraguan-raguan itu tidak menggugurkan sesuatu yang yakin gitu. Satu hal yang ragu-ragu dia tidak menggugurkan sesuatu hal yang yakin. Dalam hal ini ketika tidak ada wujudnya, tidak ada sifatnya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, maka najis itu tidak ada. Ketika najis tidak ada, maka tetapkan hukumnya itu hukum suci. Ada khawatir dan lain sebagainya, ini adalah apa? Waswasah atau bisikan syaitan. Jadi demikian. Nah, adapun pendapat para ulama terkait dengan sholat di wilayah pekuburan, yaitu tetap menghadap kepada kiblat, bukan menghadap ke kuburannya gitu ya. Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah itu menyatakan haram, at-tahrim. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal itu menyatakan haram. Wa qala Ahmad as-salatu fiha haram wa fi sihhatiha, dan kemudian sah atau tidaknya ada dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sah salatnya, dan ada riwayat lain yang menyatakan bahwasanya salatnya tidak sah. Jadi ada dua riwayat. Kemudian yang masyhur dari Imam Malik berpendapat nggak makruh salat di wilayah pekuburan. Nah, dalil yang paling kuat bagi Imam Malik hadis Abu Hurairah tadi gitu loh. Abu Hurairah kan beliau menyebarkan hadisnya di Madinah. Sementara Imam Malik itu adalah fuqaha, faqihnya, penghulunya ahli fikihnya Madinah. Yang mana poros fikihnya Imam Malik itu sebagian besar didasarkan pada fatwa-fatwanya ulama Madinah. Nah, ketika Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka inilah yang menjadi dasar pokok dalil paling kuat bagi Imam Malik untuk menyatakan enggak makruh gitu kan. Karena kalau dikatakan makruh, Nabi SAW enggak sampai bela-belain nyolatin siapa? Nyolatin wanita berkulit hitam tadi yang kebiasaannya itu menyapu masjid gitu. Tapi ini Nabi malah minta para sahabat tunjukkan gitu, kuburnya di mana, sehingga kemudian Nabi menyolatkannya dengan sholatnya ini tanpa sujud, yaitu sholat jenazah ini. Nah, kemudian pendapat yang lain, mazhab al-Imam Abu Hanifah memandang makruh, sama seperti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja mazhab al-Imam Asy-Syafi'i memakruhkannya itu karena kekhawatiran tercampurnya tanah itu dengan najis dari jasad yang dikuburkan di dalam kuburan tersebut. Kalau diyakini kuburnya belum pernah dibongkar, artinya najisnya itu masih di bawah, masih di dalam. Nah, ini boleh, ini tanpa ada tanpa ada perbedaan pendapat, boleh dan sah sholatnya di atas tempat tersebut. Nah, namun kemudian ketika sudah diketahui tanahnya itu pernah dibongkar, nah maka ada kemungkinan bercampurnya tanah tersebut dengan najis dari jasad yang sudah membusuk itu gitu kan.
Nah, dalam hal ini mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau di atasnya itu diletakkan tikar, jadi ada penghalang antara tanah yang sudah bercampur dengan najis dengan dengan tikar tersebut, dan tikarnya itu suci, maka ini boleh atau sah dan tidak ada kemakruhan di situ. Nah, yang perlu kita ketahui, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun di atas sebagian pekarangan bekas kuburan dan sebagian kebun. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, itu ada beberapa kuburan orang-orang musyrik yang berada di situ. Nah, wilayah itu kan memang ditetapkan sebagai masjid itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan untuk dibangun masjid di situ. Dengan ditunjukkan melalui untanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini untanya berhenti di mana, biarkan dia berhenti. Ketika berhenti di sini nanti kita bangun masjid. Nah, bagian dari masjid tersebut ada yang masuk wilayah bekas pekuburannya orang-orang musyrik, itu dibongkar, tulang belulangnya itu dipindahkan, dan kemudian yang menyentuh atau masuk bagian kebun ada pohon kurmanya ditebang pada saat pembangunan masjid Nabi SAW. Ketika sudah diletakkan pondasinya, masjid Nabi kemudian dihamparkan kerikil dan pasir. Artinya dari bekas kubur yang sudah dibongkar itu ada penghalangnya, yaitu kerikil dan pasir. Dan para sahabat ketika sholat ke masjid, mereka menggunakan sandal. Jadi menggunakan alas kaki ketika sholat di masjid Nabi pada saat itu. Nah, di hadits yang lain ketika di bulan Ramadan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, Rasulullah itu pernah bermimpi untuk melihat tandanya Lailatul Qadar, yaitu pada saat itu yang dilihat oleh Rasulullah itu sujud di atas tanah yang becek gitu kan. Nah, hal ini menunjukkan masjidnya Nabi pada saat itu alasnya bukan keramik seperti pada saat ini gitu. Jadi ketika hujan deras di malam itu, Nabi SAW sujud, di keningnya ini ada asarutin, ada bekas tanah lempung yang melekat di keningnya Nabi SAW. Jadi demikian. Ini sebagai informasi mengenai dibangunnya masjid Nabi SAW. Kiranya ini yang berkenaan dengan permasalahan sholat di atas tanah pekuburan ini gitu kan. Hukumnya itu ada yang para ulama menyatakan makruh, dan kemudian ada yang menyatakan tidak makruh. Nah, yang tidak makruh ini lebih kepada untuk menyolatkan jenazah yang belum sempat disolatkan sebelum dikuburkan. Tetapi kemudian kemakruhan ini akan semakin nampak gitu. Untuk sholat di atas tanah pekuburan itu kenapa? Ngapain gitu loh sholat di situ gitu. Masjid ada. Nah, kalau tidak terpaksa, dan Nabi SAW ketika sholat di atas tanah pekuburan itu dalam rangka menyolatkan jenazah yang sudah dikubur. Yang mana jenazah tersebut ketika sudah dikubur kan nggak mungkin diangkat lagi kemudian disolatkan lagi terus dikuburkan lagi, kan enggak gitu. Sehingga Nabi yang mendatangi jenazah yang sudah dikuburkan tersebut. Adapun ketika tidak ada sebab yang memaksa untuk sholat di wilayah pekuburan gitu kan, masjid ada gitu. Masjid sudah dibangun, maka hendaknya untuk datang ke masjid dan tidak untuk datang ke kuburan melaksanakan sholat. Faidah ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di akhir penjelasan beliau tentang hukum sholat di atas tanah pekuburan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa amma sholatu inda ra'si qabri Rasulillah mutawajjihan ilaihi faharamun. Adapun sholat itu di atas atau di sisi bagian kepala dari kuburannya Rasulullah SAW dengan menghadap kuburnya Nabi, hukumnya apa? Faharamun.
Ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini haram untuk sholat menghadap kuburan. Nah, itu hadisnya nanti akan kita baca setelah ini di hadis yang ke-10. Nah, adapun sebelum hadis ke-10 ini kita baca hadis yang ke-9 terlebih dahulu, yaitu hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan salat di 7 tempat. Yang pertama apa? Al-mazbalah, tempat pembuangan sampah. Mazbalah itu tempat pembuangan sampah suatu kaum. Yang kedua, al-majzarah. Al-majzarah itu tempat penyembelihan hewan. Artinya rumah potong hewan itu majzarah. Kemudian al-maqbarah, kuburan. Ini sebagaimana hadis sebelumnya. Wa qari'atit tariq, dan salat di tengah-tengah jalan, ganggu orang gitu. Wal hammam, kemudian di tempat pemandian. Dan yang terakhir wa ma'atinil ibil, di kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan kemudian di atas Ka'bah, salat di atas Ka'bah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa dha'afahu, dan didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, ketika hadis ini dhaif, nggak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa kok hadis ini dhaif? Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Zaid ibn Jubairah. Ini Zaid ibn Jubairah ini perawi yang dhaifun jiddan. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan matruk. Riwayat-riwayatnya itu layak untuk ditinggalkan. Matruk itu ditinggalkan. Riwayatnya layak untuk ditinggalkan. Nah, kalau kemudian hadis ini dhaif, nah kedhaifan hadis yang kedua ini lebih parah daripada hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini masih ada kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan gitu loh. Namun yang nampak yang lebih kuat adalah jalurnya Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi yang menyatakan dia mursal gitu, daripada jalurnya Imam Abdul Aziz Ad-Darawardi sebagaimana kita kemukakan tadi. Nah, adapun hadis yang ke-9 ini, hadis Abdullah bin Umar yang menyatakan 7 tempat yang dilarang untuk sholat itu gitu kan. Ini kedhaifannya lebih parah karena perawinya adalah perawi yang matruk gitu. Kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan itu sangat kecil sekali. Nah, sehingga kalau hadis ini kecil kemungkinannya untuk bisa diangkat ke derajat hasan, di mana kemungkinan dhaifnya itu, kemungkinan salahnya itu sangat besar, maka masing-masing dari tempat yang disebutkan ini tadi gitu kan, bagaimana hukumnya. Nah, adapun mazbalah ini kan tempat pembuangan sampah, ini adalah tempat yang kotor, yang mana di dalamnya tidak menutup kemungkinan nanti ada najis. Meskipun tidak semua sampah itu adalah najis. Sayur-sayur yang busuk itu kan bukan najis. Tapi siapa yang tahu kalau di sampingnya nanti ada bangkai kucing gitu kan. Karena dia tempat apa? Tempat pembuangan suatu kaum. Maka nyata terlarangnya di sini karena sebab adanya najis gitulah. Dan tempat tersebut adalah tempat yang kotor. Sementara Nabi SAW memerintahkan untuk masjid saja itu harus senantiasa dibersihkan. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Amaran Nabi SAW bibina'il masajid fid-dur. Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Nanti akan kita baca hadisnya ini pada saat kita sampai di bab al-masajid. Nabi memerintahkan untuk bangun masjid, wa antunadzafa wa tutayyaba, dibersihkan masjid itu dan kemudian diberi wangi-wangian. Dan kemudian amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumah Allah. Di dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim itu setelah meninggikan meninggikan Ka'bah, Allah kalamkan wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna, dan kami buat perjanjian kepada siapa? Ila Ibrahim wa Ismail. Artinya diberi tugas utama bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk apa? Al-tahhira baitiya, bersihkanlah, sucikanlah rumahku, kata Allah. Lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf di situ. Wal-akifin, dan bagi orang-orang yang beriktikaf di situ. War-rukka'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku' dan orang-orang yang sujud. Nah, maka berdasarkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 125 ini, masjid atau tempat untuk sholat itu memang diperintahkan untuk dibersihkan, disucikan, gitu loh. Nah, kalau sholatnya di atas tempat sampah ini sudah tentu terlarang, gitu, karena tempatnya adalah tempat yang kotor. Kemudian al-majzarah ini juga tempat yang kotor. Meskipun kemudian nanti darah hewan yang disembelih itu madhab yang kami pandang kuat, darah hewan yang boleh dimakan, yang halal untuk dimakan, darahnya itu bukan najis. Nah, ini dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu di dalam sahihnya itu menempatkan satu bab tentang yang menyatakan bahwasanya darah hewan yang halal untuk dimakan dia suci dan bukan najis. Dalilnya apa? Nabi SAW itu mengenakan minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu dibuat dari darah kijang, yang mana hari ini jarang ada, gitu loh. Jadi kalau antum dapat misik-misik yang ada, itu misiknya tidak terbuat dari darah kijang, tetapi aromanya itu mendekati. Tapi misik yang asli, dia terbuatnya dari darah kijang. Bagaimana cara memprosesnya, itu saya nggak punya ilmu tentang itu. Nah, ini yang disampaikan pesannya itu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu di dalam sahihnya. Sehingga dalam hal ini, meskipun darah hewan yang dia itu halal untuk dimakan itu dihukumi suci dalam hal ini, namun dia adalah makdzirah atau sesuatu yang dia kotor dan menjijikkan, gitu. Wal makbarah, dan kemudian kuburan ini tidak diperbolehkan. Ini sudah ada pembahasan kita sebelumnya. Sebab pelarangannya itu menurut Imam Syafi'i karena kekhawatiran tercampurnya dengan najis. Adapun kemudian para ulama yang lain dari mazhab yang lain menyatakan kemakruhannya itu karena memang bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Yang tempat sholat adalah di masjid. Wa qari'atit tariq, tidak bolehnya sholat di tengah-tengah jalan yang mengganggu orang, gitu kan, mengganggu tertiban umum. Nah, itu kan ibadah tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum. Di dalam salah satu hadisnya Nabi SAW kan pernah menegur sahabat yang baca Quran itu dengan suara yang nyaring pada saat Nabi dan para sahabat itu iktikaf. Nabi SAW kemudian mengeluarkan kepalanya itu dari bilik tendanya itu ketika beliau iktikaf, menyampaikan kepada sahabat yang baca Qur'annya itu dengan suara yang nyaring, dengan mengatakan kulluna nunajji rabbana, masing-masing dari kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian yang berzikir ini mengganggu yang lain yang sedang bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil pelajaran dari hadis ini, jangan sampai ibadah kita itu memberikan gangguan kepada yang lain. Antum mau hatamkan Al-Qur'an semalam suntuk, tapi kemudian di speaker masjid orang kan mau tidur, gitu kan. Iya tahu antum kuat ngaji gitu lah, tapi jangan sampai kemudian baca Quran ini mengganggu
yang lain. Tidak demikian Al-Qur'an ini diturunkan. Allah sudah kalamkan dalam Al-Qur'an surah Thaha itu. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an ini tidaklah kami turunkan untuk membuat kamu susah, gitu loh. Maka janganlah menjadikan Al-Qur'an ini nanti mengganggu siapa? Mengganggu orang lain. Jadi demikian. Nah, ini yang berkenaan dengan sholat di tengah-tengah tengah-tengah jalan. Wal hammam. Kemudian sholat di pemandian umum. Sebab pelarangannya ini karena al-hammam ini tempat pemandian umum di mana banyak orang di situ membuka auratnya untuk sholat, untuk mandi gitu kan. Nah, mereka yang tidak mengetahui batasan-batasan aurat di hammam ini ya buka auratnya semaunya saja gitu kan di hammam. Nah, karena dahulu hammam ini tempat-tempat pemandian umum ini bukan yang nampak ya bagi saya bukan budaya masyarakat Arab pada umumnya, tetapi ini adalah budaya budaya bangsa Romawi. Dan masyarakat Arab ini kan punya hubungan dengan bangsa Romawi ini melalui jalur perdagangan gitu. Sehingga nanti di wilayah yang berbatasan dengan wilayah Romawi, tempat-tempat pemandian ini banyak. Dan kemudian orang-orang Romawi itu kan yang nggak kenal batasan aurat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pelarangannya. Ma'atinil ibil. Nah, ini jelas di kandang unta. Sholat di kandang unta, tempat pemeliharaan unta itu ada kotoran-kotoran dari unta tersebut. Adapun fauqa dhahri baitillahi ta'ala, ini masih ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat di atas atap Ka'bah ini. Bagaimana sholatnya? Karena ketika sholat di atas Ka'bah ini dia menghadap kemana gitu kan? Dia menghadap kemana? Namun yang tepat gitu kan, ketika seseorang itu sholat di atas Ka'bah, kemanapun menghadap, maka hadapannya itu adalah kiblat. Kalau dia menghadap ada bagian yang bersentuhan dengan Ka'bah dan kemudian lebih meninggi, maka dia masih terhitung untuk menghadap kiblat. Allahu ta'ala alam. Ini beberapa hal yang bisa kita pelajari dari dua hadis ini. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang tentang hukum sholat menghadap kuburan dan kemudian duduk di atas kuburan, yang dijelaskan dalam hadis Abu Marsad Al-Ghanawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.